Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 5? Semoga pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Cita-citaku menjadi anak soleh. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tapi harus menjadi dokter yang soleh atau pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Jadi apapun yang kalian cita-citakan, jadilah yang soleh, dokter yang soleh, polisi yang soleh, guru yang soleh, pilot yang soleh, ya. Semuanya itu baik. Yang penting kita harus tetap menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh adalah anak yang selalu taat menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Anak yang soleh juga merupakan anak yang selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan yang Allah dan Rasulullah larang. Berikut ini contoh perilaku seorang anak soleh. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, sholat 5 waktu berjamaah pada awal waktu. Ketiga, puasa penuh pada bulan Ramadan kecuali ada uzur syar'i. Keempat, banyak melakukan amal ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis dan sholat rawatib. Kelima, rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Keenam, selalu jujur dan amanah dalam menjalani kehidupan. Ketujuh, selalu rendah hati dan tidak pernah sombong. Kedelapan, mudah memaafkan orang lain. Manfaat menjadi anak soleh. Pertama, orang tua mendapatkan pahala. Kedua, mempunyai banyak teman. Ketiga, diberikan ketenangan hati, tidak gelisah. Keempat, orang tua akan diangkat derajatnya. Kelima, diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian, baik itu di sekolah maupun ujian dalam kehidupan sehari-hari. Orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus selalu senantiasa berbuat kebaikan, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Berbuat baik pasti balasannya kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, balasannya juga kejahatan. Jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan, karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku mencontek tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Ya, ada yang patah mengatakan jujur itu hebat. Jadi tidak perlu takut untuk berperilaku jujur. Jadi jujurlah kepada siapapun.
Jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Ya. Jadi jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain itu kita harus lakukan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun selalu mendoakan anaknya. Jadi inilah pentingnya ketika kita harus selalu senantiasa mematuhi hormat kepada orang tua. Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah terbalaskan oleh kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka, yaitu orang tua kita. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya. Selama berada di sekolah, begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh sikap hormat kepada guru: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Contohnya, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukan. Semuanya tergantung pada keyakinannya masing-masing. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti ada dalilnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Menghargai pendapat orang lain. Contohnya, apabila dalam diskusi mendapatkan perbedaan pendapat, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita harus disetujui oleh semua orang. Akan tetapi kita harus mencari jalan keluarnya yang terbaik. Oke anak-anak, seperti biasa di sini ada latihan soal 1-5. Silakan anak-anak mengerjakan di buku tulis agamanya. Jangan lupa soalnya ditulis agar kalian lebih bisa memahami. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya, dan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, Bapak mohon maaf pada pembelajaran kita hari ini.
Apabila ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan ke Bapak langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.